Makan nasi sama sambal cumi. Masak nasi banyak buat sendiri. Makan cumi aku. Sambal cumi sama nasi sama timun. Tapi ini nasinya udah habis, kayaknya kurang. Iya, sambal cuminya ini masak sendiri. Nambah ya, nambah nasi. Kayaknya kurang. Ini kimchinya. Ini suaranya. Seger. Aku tambah nasi dulu ya, Sek ya. Aku tambah nasi lagi. Ini aku liatin ya. Dia lapar, Pak. Saya lapar. Jadi saya tambah lagi. Gitu. Hihihi. Jadi ini tambah kimchinya. Ini sayurnya. Terus pakai nasi hangat. Ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, ini nasinya panas loh. Aku sama Kak Jun beda 4 tahun. Ayo makan. Cuminya dari Squid Game. Ya enggak lah. Masa dari Squid Game gitu. Ini kimchi yang asam tapi sudah digoreng, jadi enak banget guys. Jadi kalau kimchi sih kayak di lidah teman-teman Indonesia juga pasti cocok. Enak banget. Aku tunjukin ya. Nih. Makan. Masa dilempar kimchinya. Iya, kalau orang Korea dari kecilnya udah kebiasaan makan yang panas-panas ya, jadi tahan gitu loh. Dibanding daripada orang yang enggak gitu kan. Karena ya itu kebiasaan sih. Ini kimchinya. Ini aku pakai kayak gini kimchinya, pakai nasi. Sekarang sambelnya yang habis. Tapi ada kimchi nggak apa-apa. Masih ada sesuap lagi sambelnya. Ini suap terakhir untuk cuminya. Maaf.
Iya, ini kimchi sawi putih. Ini aku nambah. Annyeonghaseyo. Kenapa ya kalau nasinya kurang ditambahin nasi, lauknya kurang. Terus kalau tambah nasinya lagi, lauknya kurang lagi. Ini aku makan kimchi. Kenapa ya kalau orang Korea sama orang Indonesia tuh harus makan ada yang cabai-cabainya gitu baru enak. Ya sambal enak banget. Enak banget. Kak Rosa kalau live kenapa nggak pernah save? Ini hanya rahasia antara kita saja. Yang secara live. Ya kalau makan nggak ada sambal kayak kurang apa gitu. Perasaan pedesnya Indonesia sama pedes Korea mirip tapi ada bedanya. Cabenya beda. Kerupuknya nggak ada. Pedes tapi pedesnya pas kayak sambal gitu loh, nggak sampai pedes banget. Kimchinya, yummy yummy. Aku bakal. Misalnya kalau ada teman-teman yang di Indonesia misalnya dapat beli kimchi tapi kok kayaknya asem, itu berarti udah fermentasi banyak. Jadi kalau nggak kuat makan kimchi yang agak asem, di panci itu ya, di teflon kita pakai minyak sedikit, jangan banyak, minyak sedikit, terus digoreng, terus ditambahin minyak wijen dikit sama bawang putih dicincang sedikit, tambahin gula dikit, sedep pokoknya, sedep. Pasti suka. Tapi kebiasa kalau pedes tambah minum jadi tambah pedes kalau menurut aku. Iya kalau samyang itu pedesnya beda. Jadi aku pun kadang suka makan samyang tapi nggak sering-sering sih kalau. Jadi kalau pedesnya yang kayak samyang itu nggak bisa sering-sering kita makan. Kadang aja. Bah, kimchi jangan dijajanin. Kalau kimchi itu kayak gini loh guys. Kimchi itu kayak acar. Kalau dibandingkan masakan Indonesia itu acar. Jadi ini harus makan sama nasi, sama daging yang lain gitu loh. Aku nggak ada pelihara. Jadi kalau kimchi itu kayak makan acar gitu. Jadi kalau makan lauk yang lain kan kadang agak enak gitu kan. Tapi kalau buat makan kimchi itu buat seger gitu loh. Dan ini hasilnya habis. Kimchinya juga habis. Ini pun habis. Dan minum. Enaknya minta ampun. Enak. Udah kenyang. Udah makan roti 2, makan nasi 2 piring. Udah puas aku.
Di Korea sekolah online sama offline jadi setengah-setengah gitu sih, separuh-separuh. Wow, enak. Makan enak, makan banyak, kalau enak kalorinya nol. Ya kalau Dogi yang dulu aja sih aku pelihara 17 tahun doang. Video barunya besok malam. Besok malam aja video baru guys. Ditunggu. Pasti suka. Oh di Indonesia juga udah mulai sekolah lagi. Aku nggak begitu kurus sih sebenarnya. Jadi kalau aku makan itu semua ke lemak guys. Jadi pasti berat badan aku tuh nambah. Cuma ada aja cara tersendiri biar nggak sampai melewati berat badan gitu aja. Biar terjaga kesehatannya gitu. Di Korea lagi ngetren longboarding ya. Sebenarnya sih kalau di Korea musim semi sama musim gugur itu paling banyak orang-orang belajar longboard. Tapi biasa kalau di Korea orang-orang karena kan ada 4 musim jadi sering cari hobi-hobi terbaru sesuai dengan musimnya gitu kan, beda semua. Guru pilatesnya dia lagi sibuk banget guys. Iya di Korea udah musim gugur guys. Wow, kenyang. Ikan pepes itu ikan yang mana ya? Aku dulu aku pernah sampai 68 kilo guys. Jadi dulu sampai 68 kilo. Kalau sekarang ya beda sih. Kadang 49, kadang 50 gitu. Oh, ikan kembung. Aku terakhir ketemu Jinet itu kapan ya? Udah hampir 1 bulan sih aku gak ketemu dia. Oh, dibakar pakai daun. Nah, itu pasti daunnya nggak ada di Korea. Aku tinggi 164,5 kalau nggak salah. 164,5. Oh, dibungkus daun pisang. Di sini daun pisang mahal. Iya, pempek, mie ayam, bakso itu enak. Aku tinggi 164,5. Ya, tadi aku hampir setiap hari kok aku kontakan sama Jinet. Tapi dia lagi sibuk juga gara-gara pelajarannya kan, dia lagi semester. Berat badan beda sih, kadang 49, kadang 50, kalau makan banyak 51 gitu. Udang balado pete pasti enak, tapi cuma kalau di Korea pete kadang kalau pete yang segar nggak ada. Biasa yang dibekuin gitu. Oh, pakai daun pisang. Di sini daun pisang berapa ya? Nggak dijual kayak berapa lembar gitu enggak sih. Cuma biasa kalau daun pisang itu kan ada 1 bungkus itu isinya berapa ya? Kalau dilebarin gitu isi kira-kira 6 lembar yang gede, 6 lembar, 7 lembar yang gede itu harganya 60.000 rupiah. Gitu. Jadi iya di sini import daun pisangnya. Jadi nggak semua utuh panjang gitu, nggak. Cuma beberapa utuh, ada yang terpotong-potong juga. Soalnya bukan dari Indonesia sih. Terima kasih. Aku tinggalnya di Seoul sekarang. Collab bareng Amel lagi, oke. Jadi ditunggu ya.
Aku ada kok rencana collab sama Amel. Aku mau masakin dia gitu. Di Korea nggak ada pohon pisang. Kalau di Korea pisang semua impor. Nanam pisang di Korea, kalau di Jeju itu kalau di sana agak lebih hangat dibanding di daerah lainnya. Mungkin di sana ada. Tapi kalau di daerah Korea rata-rata nggak bisa tumbuh pisangnya. Di Korea nggak tinggi semua kok, banyak yang 150, 140 banyak. Cuma kalau di Korea banyak gimana ya? Beda semua, ada yang 140, ada yang 170. Kalau live barengin ya kapan-kapan ya kalau lagi bareng sama dia, soalnya dia kan juga lagi ada kerja. Dia rumahnya kan pisah. Jadi kalau aku skincare sih sebenarnya sering aku ganti-ganti. Jadi begini guys, jadi kalau pakai kosmetik itu ya, jangan sampai bertahun-tahun tuh yang sama terus, itu nggak baik untuk kulit. Jadi kayak kulit itu kan juga sebagian dari apa ya, dari tubuh kita. Jadi kalau dipakainya produk dan kandungan yang satu jenis itu lama, lebih dari 2-3 tahun sampai 5 tahun lebih, itu kalau cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau setahu aku itu tidak direkomendasikan. Soalnya kulit kita itu berubah loh per tahun-tahun itu, karena kan umur kita kan juga tambah banyak. Jadi emang kalau aku 20-an itu kulitku misalnya banyak berminyak. Terus kalau umur 30-an tuh dia berubah lagi dengan lingkungannya, ataupun hormon kita, ataupun kondisi tubuh kita. Jadi kalau aku sih lebih milih itu kalau udah habis dicoba diganti gitu. Iya, nanti ditunggu sama Amel. Aku bakal collab kok sama dia. Innisfree sama Laneige sebenarnya sih kalau aku daripada mereknya, tapi aku biasa milih dari line-nya apa. Mereka tuh buat produk kan bisa line-nya beda-beda gitu kan. Yang penting pas buat kulitnya aja sih. Tapi kalau aku dulu Laneige untuk make-upan pernah, tapi kalau untuk yang skincare-nya aku belum pernah. Kalau Innisfree aku pernah pakai yang krimnya. Yuja Niacin. Kalau aku yang Yuja Niacin aku belum pernah pakai sih. Ya nanti kalau pandemi udah selesai, nanti jalan-jalan aja ke Korea. Siapa tahu bisa ketemu. Hai, yang baru gabung. Iya, Joy soalnya nikah dia. Dulu dia kan masih belum nikah. Sekarang dia udah nikah, dia lagi sibuk banget sama suaminya. Rambut biar sehat. Sebenarnya sih kalau kita rambut misalnya gini, daripada tips rambut lebih sehat, tapi yang harus dihindari aja deh. Jadi kalau di Indonesia, apalagi di Korea pun sama ya. Tapi kalau biasa kalau rambut itu terkena sinar matahari terlalu lama atau terlalu lama kena keringat, itu biasa dia cepet rontok, terus rambutnya tambah kering gitu kan. Jadi kalau rambut misalnya kita habis keramas itu kita nggak boleh ikat rambut dalam keadaan basah, itu menyebabkan rambut rusak. Terus kalau misalnya kita mau keramas rambut itu ya, sebenarnya sampo itu untuk membersihkan rambut itu hanya sedikit pun sudah cukup, nggak usah pakai banyak banget gitu loh. Jadi sebenarnya sampo itu gunanya untuk membersihkan ini kulit kepala guys. Jadi kalau rambut nggak usah dikasih sampo banyak-banyak, malah dia tambah kering gitu. Aku kalau tinggal di rumahnya mama papa apartemen, kalau aku di sini office style gitu. Jadi rumahnya kecil. Kalau rencana buka restoran enggak. Aku sebenarnya nggak sepintar itu sih.
Iya, keringetan itu buat pori-pori yang di kulit kepala yang lagi megang akar rambut itu cepat lepas, longgar. Jadi kalau lagi keringetan, jadi sebenarnya gini guys, terlalu panas, kita kan pakai helmet ya kalau buat teman-teman yang bawa motor itu kan. Nah, udah panas itu pakai helmet itu emang wajar untuk keamanan, terus biar rambut juga nggak kena. Tapi kalau udah keringetnya banyak itu kita harus setelah lepas helmet itu harus gimana ya, dikasih kayak angin-angin gitu loh biar nggak keringetan terus dia gitu. Aku biasa tidur kalau malam nggak teratur sih, tapi aku usaha tidur sebelum jam 12 soalnya katanya hormon untuk refresh tubuh kita untuk kesehatan dan juga kulit itu bekerja waktu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kita waktu itu harus tidur biar mereka bisa kerja keras gitu loh. Begitu. Kak, orang-orang di sana sikat gigi berapa kali sehari sih? Katanya pada rajin-rajin sikat gigi ya. Jadi kalau di Korea dari kecil itu ada kayak campaign gitu loh guys. Jadi kalau anak-anak Korea itu ya, dari bayi gitu, berapa kira-kira 2 tahun, 3 tahun itu udah diajak ke rumah sakit gigi. Jadi ke dokter gigi gitu. Jadi disaranin dari kecil itu 3 menit biasa dianjurkan setelah makan dalam 3 menit harus sikat gigi selama 3 menit gitu. Sehari 3 kali selama 3 menit setelah makan 3 menit gitu. Tapi sebenarnya sih nggak bisa ditepati, tapi biasa bangun pagi, sikat gigi, makan, sikat gigi lagi, makan apa, sikat gigi lagi gitu sih. Soalnya biaya dokter gigi di Korea mahal banget guys. Di Korea tuh ada yang rasis-rasis. Tapi gini ya, kalau menurut aku, kalau orang yang rasis-rasis itu sebenarnya sih tergantung orangnya. Nggak mesti orang negara mana tuh banyak yang rasis gitu, enggak. Soalnya aku juga ngerasa, kalau orang Korea biasa ke Eropa atau ke Amerika, itu mereka tuh kayak ada pikiran, orang Asia itu kayaknya jelek gitu. Terus mereka tuh sering sekali kalau misalnya kita lagi jalan itu, dibully-bully gitu, kayak mata sipit, kayak gimana gitu. Tapi menurut aku sih di negara mana pun pasti ada orang yang rasis. Tapi biasa kalau aku pikir ya, kalau menurut aku orang yang rasis itu pasti harga dirinya dia sendiri tuh rendah. Jadi dia tuh kayak sok-sok dia tuh lebih hebat kayak, atau dia tuh lebih orangnya keren apa gimana, padahal semua sama orang itu. Jadi aku juga nggak paham sih orang yang rasis-rasis. Aku pernah rambut pendek tapi nggak pendek banget, cuma kayak sampai bahu gitu dulu. Kalau untuk rambut aku ngerawat, tapi hanya ngerawat dengan gini aja sih. Kalau aku biasa sisir rambut itu nggak dalam keadaan rambut terlalu basah. Jadi kalau rambut kita lagi basah gitu, kita sisir itu malah rambut cepat rontok gitu. Jadi harus di towel dry gitu loh. Jadi dikeringkan kira-kira ya 50% agak kering dulu baru kita sisir. Kalau dalam keadaan kita bener-bener basah, kita sisir itu buat rontok guys. Gitu. Kalau aku lip produknya sih sering ganti. Nggak ada khusus produk yang aku suka. Tapi biasa kalau aku sukanya yang ada efek lip balmnya gitu loh, buat kayak lebih lembut gitu. Helmnya dikasih kipas angin. Ide bagus banget. Orang Korea banyak yang makan kambing nggak sih? Kalau di Korea sebenarnya kalau daging kambing jarang loh. Daging domba baru sering. Tapi ya nggak sampai sering-sering. Soalnya itu ada tim yang suka, ada yang enggak juga. Kalau lip produk, aku lebih suka yang kayak lip balm gitu sih. Nanti coba ya aku cari apa aja yang aku pakai. Nanti aku share sama kalian. Di Korea anak SD sudah pada sekolah belum? Udah mulai. Cuma
sekarang masih gantian gitu sih. Emang tujuan dari pemerintah itu kan semua sekolah dengan normal lagi. Cuma karena akhir-akhir ini di Korea banyak sekali yang positif itu dari murid-murid gitu loh. Jadi kayaknya sih misalnya minggu ini sekolah offline, minggu depannya online. Terus gantian gitu. Bikin pais pisang, aku jadi suka makan pais pisang sekarang. Oh iya, aku shampoo-nya pakai sekarang yang Kerasis. Tapi kalau jadi gini guys, kalau aku ya skincare, body care, shampoo yang dipakai untuk kulit dan tubuh itu biasa aku sering ganti-ganti. Jadi kalau sekarang aku pakai shampoo-nya yang Kerasis, tapi sebelumnya aku pakai yang organik. Jadi aku biasa 3 bulan, 6 bulan sekali tuh ganti gitu. Oh iya, jadi nyisir waktu basah itu nggak bagus. Jadi harus paling tidak dikeringin dulu sebisa mungkin dengan apa? Dengan handuk. Dan kalau sisir jangan dari atas loh. Sisir itu harus dari bawah guys. Sisir yang bener. Jadi aku diajarin sama ini desainer aku. Jadi kita kan kalau misalnya sisir kayak gini. Aduh. Hari ini jadi live tentang tutorial rambut. Jadi gini guys. Kalau aku kasih tips ya. Kalau aku pakai sisir tuh biasanya pakai brush. Aku nggak pakai sisir yang bener-bener kayak gimana ya? Yang apa sih namanya itu? Aku harus jelasin gimana, aku nggak tahu. Jadi kalau sisir-sisir yang cuma ada giginya itu, aku nggak sering pakai. Kalau udah sisir pakai brush, baru aku pakai itu. Soalnya kalau yang sisirnya itu yang seperti yang dari plastik itu guys, yang banyak giginya itu, yang pertama karena plastik, kedua karena dia itu susah untuk apa ya, menghaluskan dan menghilangkan kayak kusutnya gitu. Itu kayaknya kurang baik, soalnya kalau plastik itu malah membuat rambut lebih rusak. Jadi dianjurkan lebih baik pakai yang brush dulu. Jadi gini guys, kalau aku misalnya sekarang aku udah cuci rambut nih, udah kering. Terus aku biasa ngetok-ngetok kayak gini. Aku ngetok-ngetok kayak gini, tapi nggak keras-keras gitu sih, ngetok-ngetok. Untuk membuat kayak pori-pori bagian akar-akar ini dia lebih sensitif gitu. Nah, setelah itu kita kalau buat teman-temannya rambutnya panjang, misalnya rambut kusut, ya kan? Jadi kita sisir dari bawah ke atas. Jadi bukannya kita sisir dari gini ya, dari atas ke bawah itu enggak. Jadi dari bawahnya dulu. Jadi misalnya ada rambut kayak gini, kita bagian bawahnya dulu. Terus kalau udah kusutnya nggak ada, baru naik sedikit lagi. Nah gitu, naik lagi. Semakin naik guys. Nah baru dari atas ke bawah. Soalnya kalau dari atas ke bawah langsung mau ngambil kusut dari sini, itu rambut rontok banyak. Jadi harus dari bawahnya sedikit-sedikit dulu.